ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya akramakum, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sadaqta ya Umar, wa hubbiba ilayya minad dunya thalathun. Kata Sayyidina Utsman, benar engkau hai Sayyidina Umar, yang menyenangkan tinggal di dunia bagiku. Apa ini sudah saya jelaskan Pak Haji? Nggih. Sayyidina Utsman ini belum ya? Sayyidina Umar kemarin kayaknya. Kata Sayyidina Utsman ini Bu adalah menantu Rasulullah. Nggih. Sayyidina Utsman ini 2 kali menikahi putrinya Rasulullah. Jadi bukan sekali, malah 2 kali. Satu namanya Ruqayyah, yang kedua adalah Ummi Kalsum. Mungkin ada yang kenal namanya bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Adik-adik kenal? Siapa namanya Sayyidina Abu Bakar? Ini tidak populer. Yang dikenal Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu julukannya Abi Quhafah. Namanya Sayyidina Abu Bakar yaitu Abdullah ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Utsman bin Amir. Jadi bapaknya Sayyidina Abu Bakar namanya siapa? Utsman, tapi bukan Sayyidina Utsman ya. Tapi yang dikenal itu Sayyidina Abu Bakar. Nama aslinya tidak ada yang tahu ya. Sama dengan orang di kampung sini, Mamak Fikri, Bapak Fikri. Tapi siapa Bapak tahu namanya, panggilannya Bapak Fikri dia itu. Ya. Jadi Sayyidina Utsman ini 2 kali, dan beliau orang yang sangat dermawan. Orangnya itu tidak sekek, orangnya pemurah. Orang pemurah ini disayang Allah. Makanya sampai jadi belajar jadi orang yang pemurah. Tidak ada orang karena rajin sedekah dia jadi miskin,
Tidak ada orang gara-gara sekek jadi kaya. Belajarlah engkau setiap hari bersedekah, ya, walaupun sedikit. Tiap hari ada sedekah, walaupun sedikit. Biasakan, pokoknya biasakan yang disenangi disedekahkan. Biasa, walaupun sedikit biasa nyedekahkan. Biasakan. Jangan menunggu kaya. Ya, jangan menunggu kaya, karena belum tentu engkau jadi orang kaya. Kalau engkau kaya, belum tentu kau rajin sedekah, karena kau waktu miskin aja sudah malas sedekah. Bagaimana kalau makin kaya? Siapa tahu, nah ini siapa tahunya Pak, gara-gara rajin sedekah engkau dijadikan Allah orang kaya. Gitu loh. Loh, ada Pak, saya tak kasih ada contoh ya. Ada orang ngebor mata air kecil, itu orangnya putus asa, putus asa. Tapi lah jangan putus asa, like kau itu air kau diamkan, tidak keluar lagi di airnya, cur, berhenti, cur, berhenti. Jadi apa namanya, jeda, ada jeda. Coba sampean sedot terus, ternyata disedot terus ya, cur, ya namanya tidak sehari 2 hari Bu, sebulan 3 bulan, lama-lama air itu jedanya tidak makin jauh. Tadinya mungkin maaf setengah menit jadi 20 detik, ya 20 detik asalnya 30 detik jadi 20 detik, jadi 15 detik, jadi 10 detik, ada jedanya tapi tambah pendek. Ternyata mungkin Bu ya, gara-gara disedot terus, mungkin lo itu gara-gara bikin kecil, masalahnya ada sumbatan, mungkin batu, yang batu itu nyempitkan sumber. Tapi disedot terus, lama-lama kan di pinggir batu itu kropel, batunya jatuh, sumbernya gede. Duh, kok gede? Nah, bisa jadi sumbernya tadi batunya itu jatuh, sumbernya ngalir langsung. Seperti itulah orang sedekah. Siapa tahu gara-gara sedekah engkau dijadikan Allah orang kaya. Sayyidina Utsman ini sampai hari ini Bu, sedekahnya itu kalau diduitkan orang sekarang itu kurang lebih 12 triliun rupiah. 12 triliun rupiah itu duitnya Bu, ya 1 miliaran ya, 1 miliar itu seginilah duitnya, ratusan ribu itu segini, 10 ada 1000, 100 ya, yes, pokoknya 1 bag lah, 1 bag 1 miliar, maka 1 miliar itu 1000 bag, 1 triliun ya, 1 triliun itu 1000 bag, 1 bag isinya 1 miliar, ada 1000, terus ada 12.000 bag, banyak. Itu ratusan ribu semuanya Bu. Lek dibelikan cendol sama kerupuk sampai mati ndak habis, tenggelam sampean. Maaf loh ini ya, itu sedekahnya Sayyidina Utsman hari ini. Jadi kalau orang Mekah sampean haji sampean umroh itu makan duitnya Sayyidina Utsman aja. Makanan aqua yang di halte haji halal itu ada wakaf dari Sayyidina Utsman. Kadang dapat buah, kadang dapat roti di halte bis pemberhentian haji itu, haji, tiba-tiba ada orang ngangkut aqua zam-zam, ngangkut kurma, ngangkut pisang, haji halal, haji bagi-bagi. Itu ada wakaf dari beliau, namanya Diwan Utsmaniyah. Masya Allah ya, orang dermawan, makanya Nabi seneng diambil menantu sama Nabi, bukan karena kayanya, bukan, dermawannya. Banyak orang kaya tapi sekek. Sayyidina Utsman itu enggak. Nabi Sayyidina Utsman itu penangisan, orangnya itu penangisan Bu, terus pemalu. Kalau dengar ayat siksaan dikit nangis,
dengar siksaan kubur nangis, baca istighfar nangis. Nggak kayak sampean Bu ya, nggak nangisan, hebat. Kalau siksaan neraka nggak pernah nangis, toyib toyib toyib. Waktu kiroat inna adzabi lasyadid, lah ulama-ulama dulu nangis. Lah kita nggak toyib toyib toyib, tahu artinya? Enggak, pokoknya lagunya enak. Itu siksaan itu Bu, tak siksa dengan siksaan yang pedih. Yo ya 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 ya, toyib itu kan ya Bu, toyib toyib toyib. Aduh, itu Sayyidina Utsman udah ndak bisa ngomong kalau baca siksaan pedih itu, gemeter nangis. Apa jawaban Sayyidina Utsman? Yang senang aku tinggal di dunia ini tiga Sayyidina Umar. Yang pertama isbaul ji'an, suka memberikan makan sama orang lapar. Pantes orang kaya suka ngasih makan orang itu. Jadi makanan ibu yang tidak dihisap, semua makanan yang sampai makan akan ditanya oleh Allah, kecuali makan dengan orang lain. Ya, makan dengan orang lain. Jadi sampean kalau kepingin makan enak tapi tidak dihisap sama Allah, tidak dihisap itu tidak diteliti, tidak ditanya-tanya macam-macam, neko-neko yang bikin keringetan itu, ditanya malaikat mungkar nakir, malaikat hisap, oh berat sudah. Nah kiranya makan enak tidak dihisap ya apa? Di dalam kitab Fadhailul A'mal termasuk makanan yang tidak dihisap adalah makanan yang bareng sama orang lain. Termasuk suami pinter lek mangan gak makan sendirian. Makanan suami supaya tidak dihisap sama Allah ya apa? Kita merasakan nikmatnya makan tapi tidak ditanya macam-macam sama Allah. Bereslah urusan. Sebab orang itu masuk surga tanpa dihisap. Di antaranya makan yang tidak dihisap itu makan bareng orang lain. Kepingin sate supaya makan sate tidak dihisap sama orang, ngajak orang. Sampai mamanya kepingin makan enak malam-malam habis isya, sekiranya besok tidak ditanya sama Allah, gampang. Di sini ada guru ya, kalau guru umpat ke guru mana nyate, ayo kan udah sampean aja istri sampean supaya mereka tidak dihisap sama Allah tapi makan enak. Begitu sampean makan sama guru, ulang tanyain gurunya, dibungkuskan ke guru. Anda usah 10 tusuk aja. Ujur kalau tidak usah, cuman 10 tusuk, berarti beliau memang sayang istri. Seharusnya gitu. Makanya Nabi Ibrahim kalau makan mesti sama orang. Nabi Muhammad mesti makan sama orang. Sama siapa? Yatim. Nabi itu mesti ngajak anak yatim. Yang sering makan dengan Nabi Muhammad yaitu Anas bin Malik sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanan yang paling enak itu makan sama orang lain. Dan ini amalan orang ahli surga Bu. Sampean kalau kepingin jadi orang ahli surga, sering ngasih makan orang. Ya kayak gini pengajian ini, wah ini banyak orang ini, bikinkan, ndak usah yang mewah-mewah, cukup singkong goreng sama sambel ya guru lah. Nah selesai sudah. Dimakan orang banyak itu semuanya adalah kesenangan Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan atas makanan yang mereka senangi, senang masih tapi dia kasihkan. Ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira.
Ditanya, ngapain kau ngasih mereka makanan? Innama nut'imukum liwajhillah, aku semata-mata nyari ridhonya Allah kok. La nuridu minkum jazaan wala syukura, aku ndak perlu mereka bilang terima kasih sampai bikinkan makanan, ndak, wala syukura, atau mereka perlu balas budi ya, aku perlu mereka bantu saya, nolong saya, nyebut nama-nama, ndak. Biar mereka ndak tahu, ndak ada masalah, penting aku ngasih makan mereka. Innama nut'ikum liwajhillah nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu kesenangan Sayyidina Utsman. Ada orang punya amalia gitu itu, punya pohon pisang agak mangkal-mangkal gitu, pikirannya ndak kepingin makan sendiri. Wah, ini digoreng pakai ke masjid enak ini loh, pikirannya ke sono. Punya pisang mangkal itu pikirannya ke pengajian. Ini sudah masak, ini hari apa ini? Hari Ahad. Pas saya kalau hari Ahad, kalau potong Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mangkal sudah masak ini. Pas belikan tepung. Nah, pikirannya kepingin ngasih pengaji. Luar biasa ini. Yang kedua kesenangannya Sayyidina Utsman, kiswatul uryan, suka memberikan baju orang-orang yang tidak memiliki baju. Nah ini maaf bagi yang mampu Pak ya, bagi yang mampu, setiap kita beli baju, belajar kita sedekah satu dari yang kita miliki. Sampai beli baju satu, sampai sedekahkan satu, itu otomatis baju sampai baru terus Pak. Sebab yang tidak terlalu baru udah keluar. Ingat, sedekah tidak bikin orang jadi miskin. Beli satu kasihkan satu, beli satu kasihkan. Syukur-syukur mau beli yang baru dua-duanya. Beli kopiah satu, cukup ini kayaknya sama saya. Terus mikir salah satu jamaah, siapa yang tak kasih ini hari? Ini cocok ini sama. Pokoknya guru ukuran berapa guru? Ukuranku 7. Wah, langsung beli saya 6, guru 7. Satu beli kasihkan satu. Beli baju juga gitu. Kalau tidak loh ya, kasihkan yang sudah terpakai. Cuman maaf, masih enak layak dipakai. Sampean seneng, ini masih seneng saya, tapi dikasihkan. Masih seneng, disahkan. Loh itu kalau sampean, kemarin saya baca bab masalah babu doa umayal bisu min saum, doa memakai pakaian daripada pakaian yang baru. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada dua doanya. Kalau kita baru pakai Bu, Allahumma inni as'aluka khairihi wa khaira ma fihi wa a'udzu min syarri wa syarri ma fihi. Itu ada doa pertama. Ya Allah, aku minta kebaikan barang ini dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fihi. Ada ma syarri ma huwa lahu, ada yang gitu juga. Macam-macam doanya. Intinya doanya artinya sama. Ada Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha a'udzu min syarri wa syarri ma fiha. Ada boleh. Penting kalau ndak bisa pakai bahasa Arab gak repot, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Kute, bahasa Butun boleh, bahasa Madura boleh. Bismillah, saya memakai baju baru, minta kebaikan dan kebaikan yang di dalamnya. Ya Allah, aku berlindung daripada buruknya baju ini dan buruknya watak yang ada di dalamnya. Begitu dok, selesai. Penting baca bismillah. Kenapa minta baiknya? Ya Allah, aku minta baiknya baju ini. Bu, ada baju itu kalau dipakai enak. Baju itu kalau enak, ke badan itu enak, dipakai apa aja. Terus kebaikan yang ada di dalamnya, apa kebaikan di dalamnya? Bisa jadi ibu pakai baju itu rezekinya kok enak, dibikin nagih orang pasti dapat. Biasanya ditagih orang itu banyak alasan, ini anu boy, sebenarnya kalau kemarin ada Bang, sampai lambat sehari.
Nanti begitu datang lagi gitu lagi. Loh kapan kok lambat terus saya ini? Nagih ndak mau mbak. Subhanallah, beli baju baru dipakai, doa tadi. Ya Allah, belum ketemu orangnya sudah nyiapkan duit Bu Ai. Coba bayangkan, belum ketemu sudah nyiapkan duit. Ada tanda-tanda sama mau datang. Begitu ketuk pintu, tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget dia, lihat bajunya sampean baru. Ya Allah, ada apa Bu? Ya sudah saya siapkan kok Bu. Ini uangnya Bu, langsung dikasihkan satu bendel gini. Nah inilah Bu. Oh, langsung terima kasih Bu ya. Ya Allah. Ya, Ibu ini kok tahu kalau saya mau bayar? Enggak, saya kepingin, enggak sengaja mampir saya. Kemarin mampir terus sengaja, enggak dapat Bu. Sekarang enggak sengaja saya malah dapat. Ya Allah, itu ada doanya. Aku minta kebaikan barang ini dan watak yang ada di dalamnya. Lu istri itu ada gitu Bu, lihat casing sampean menyenangkan, tapi kadang-kadang wataknya sampean enggak menyenangkan. Ada orang casingnya enggak menyenangkan, wajah pas-pasan, hidung yang enggak terlalu mancung, ya, kulit enggak terlalu putih, coklat-coklat masem gitu. Casingnya tidak memuaskan, tapi subhanallah setelah jadi istri memuaskan. Sabar betul, tidak dikasih belanja 7 hari diem. Begitu mau dikasih yang ke hari ke-8 ngomong, boy sudah 7 hari tidak dikasih Mas saya. Jadi totalan. Ada istri gitu Bu. Aku minta kebaikan istriku ini dan kebaikan watak yang di dalamnya. Qanaah, sabar, ya, murah senyum. Itu ada wataknya istri gitu Bu. Ada yang maaf lambat sedikit ngasih belanja, udah wajahnya kayak casingnya roti biskuit itu Bu. Nggak senyum sedikit pun. Dek, meneng, diem aja. Bikin kopi Bang, bikin sendiri. Udah. Ini ada yang, makanya itu doa itu dibaca. Itu doa bagi yang belum punya istri. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kayaknya ndak hafal sampean. Ya. Itu doanya mencium ya ndak lambat juga, malam ini bisa dicoba. Doa tadi loh ya, doanya ini supaya istrinya tunduk. Terus ada doa yang lebih bagus lagi. Ini hafalkan Bu ya, insya Allah hafal ibu-ibu. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambi. Dosanya yang dulu semuanya dihabiskan, diampuni oleh Allah gara-gara memakai pakaian baru, termasuk makan pakai tiap hari. Kalau yang Allahumma inna khairu khair itu yang baru, kalau yang ini tiap hari dipakai. Kemudian amal yang ketiga, jadi amalan Sayyidina Utsman, 1, memberikan makan orang lapar, 2, memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Nah yang ketiga ini watilawatul Quran, kesenangannya Sayyidina Utsman itu membaca Al-Quran. Maka kita jangan sampai tidak baca Quran Bu. Quran itu penerang. Sampai kepingin hidup tenang, hidup damai, anak baik, suami baik, rezeki berkah. Kuncinya 1, rumah jangan kosong dari baca Quran. Sebab Quran itu kayak lampu.
Ibu mandang wajah saya merasa tenang, saya mandang wajah adik-adik ini seneng, dan bisa tahu wajahnya, tahu satu-satu saya. Kenapa saya bisa melihat mereka? Karena satu, lampunya nyala. Nggih, lampunya nyala. Coba sampean paten, jep, saya tidak tahu sampean semuanya. Ibarat sampean pindah sono pindah sini, saya tidak tahu. Kenapa bisa menatap wajah sampean, bisa merasa nyaman, bisa senyum, lihat sampean senyum, lihat sampean tertawa, sampean ngomong, tahu saya karena ada jam lampu ini. Hidup ini di sini. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Di Quran itu ada obat, tidak perlu vaksin. Islam itu sudah mengimuni badan mereka semuanya. Makanya orang-orang yang ahli baca Quran itu punya kelebihan dibanding orang yang lain. Orang ahli Quran itu rata-rata sampai bisa survei penduduk dunia manapun, seberapa jauh, seberapa banyak, biasanya orang yang ahli baca Quran itu jasadnya rata-rata utuh, tidak dimakan oleh tanah. Jangankan orang alim yang baca Quran, orang biasa awam kayak sampean yang hari-hari baca Quran tidak perlu hafal, apalagi kalau hafal gitu loh, tidak perlu. Kalau Yai Abdullah itu 32 tahun dibongkar kuburnya masih seger jasadnya. Di mana? Di Tangerang. Yai Abdullah itu gara-garanya kok tahu kok jasadnya itu gara-gara ada pelebaran jalan, sini hampir 4 meter, sono hampir 4 meter. Pelebaran jalan itu 8 meter, pas trotoar kena sudah musolanya, musola aja di depan musola ada kuburnya dibongkar. Dan hebatnya ya Abdullah itu bisa mematikan alat berat 2 yang masih baru-baru padahal orangnya mati. Dari sono ya, jalan sebelah sono ibarat Cendrawasih mulai pom bensin keruk, jalan itu rubuhkan ini, cerur jerur kena semuanya. Begitu sudah sini musola, situ alat beratnya tidak bisa jalan, kayak tidak punya tenaga, berhenti sudah, datangkan teknisi. Cuman alat berat itu untuk cari yang rusak gampang Bu, dibuka ada di dashboardnya itu, dimasukkan alat kayak mobil ke bawa ke itulah. Kalah ngaji Pak Ampuan. Senes minggu ngajeng. Oh, nggih ngajeng nggih. Nggih. Nggih Bun, nggih. Sampai mana Bu gara-gara telepon ini Bu? Ya, berhenti kalau datangkan lagi dari ngambil lagi baru langsung ujung sono, ibarat sini tuh dekat sono, dekat gereja sana lampu merah, krok pas di depan musola dua-duanya mati. Dah kacau sudah, 2 alat mati, diangkut tidak bisa juga, tidak bisa jalan. Tiba-tiba mimpi, katanya yang kuburan ya Abdullah, ya, anakku, tolong masjid musola ini kubangun dengan kemuliaan, tidak dihancurkan. Aku dulu gotong royong, pakunya dipaku satu-satu, naikkan genteng, jangan diamprol gini walaupun diberikan, tolong turunkan dengan mulia. Gotong royong lagi, jadi genteng jatuhkan, ditangkep, ditata rapi, kayunya dicongkelin, pakunya diluruskan, dipakai lagi bangun sampingnya, tapi luas gede, dikasih tanah lebih dalam,
lebih besar. Jasadnya dibongkar, Bu. Ya Allah, santrinya dulu yang segini umur 15, begitu dibongkar santrinya umur 32 tahun. Ya Allah, wajahnya Pak Yai sama dengan saya, sama tuanya. Muridnya dulu sudah jadi tua-tua, kiainya dibongkar masih seger, masih muda. Jadi antara kiai dengan murid umurnya sama, harum jasadnya. Ada lagi di situ Bondo, Mbah Tukiem. Mbah Tukiem itu hampir 60 tahun, Bu. Tahun 60 lebih meninggalnya. Orangnya bukan orang alim, bukan turunan kiai, cuman orang itu sabar betul, terus sering baca Quran. Hari-hari ndak alim orangnya, Quran pagi siang malam. Begitu jasadnya, maaf, kuburan itu dibongkar. Kebetulan suaminya agak jauh, katanya keluarganya, ibu mboe ya, mboe di jejerno ndek pake wae. Dekatkan sama bapaknya, tahu kalau sisa tulang-tulang ya tulangnya yang dipindah ya, dibongkar, Bu. Ya masih utuh, masih utuh. Yang ngubur-ngubur dulu sudah sepuh-sepuh, yang ngubur dulu waktu kecil-kecilnya masih segini, udah umur 70, udah 80. Ditanyain apa amalannya baik, ternyata beliau katanya orangnya sabar, ndak banyak ngomong, terus seneng baca Quran. Itu kelebihan orang baca Quran. Karena orang selagi baca Quran ini semuanya jadi saksi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya ngelihat Quran, telinganya dengarkan Quran, rambutnya nganukan Quran, tangannya buka Quran. Ya, ini Masya Allah. Jadi kesenangan Sayyidina Utsman tilawatul Quran. Dan orang kalau kepingin sekedar mencari pahala yang banyak, carilah dengan cara membaca Al-Quran. Karena Quran ini luar biasa. Ada orang pahalanya satu khataman Quran. Idza khatamal abdul Qur'ana nazala alaihi sittu mi'ati alfi malakin. Ketika seorang hamba khatam Quran, turun atas orang itu situ mi'ati alfit, 600.000 malaikat. Ada hadis mengatakan situna alfi malakit, 60.000 malaikat mengamini orang yang baca khatam Quran. Sadaqallah sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Taqabbalallahu, amin. Amin, amin. 60.000 malaikat mendoakan aminnya orang yang menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak hatam surat-suratan, ada surat kuat iman namanya surat Sajdah, ada Quran surat yang memberikan syafaat dan mengamankan siksaan kubur namanya Tabarok. Ada Quran surat yang supaya orang itu diluaskan rezekinya tanpa sulit dan hidupnya tidak akan kesulitan, kefakiran. Apa? Waqiah. Man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqa abadan. Siapa orang yang baca surat waqiah tiap malam tidak akan tertimpa fakir selamanya. Hatinya kaya terus. Hatinya itu loh kaya terus. Ada lagi yang kalau baca Quran kayak khatam Quran 10 kali. Sekali aja kayak khatam 10 kali, Bu. Apa itu? Surat Yasin. Ya. Man qara'a suratal Yasin faka'annama khatamal Qur'ana 10 marrat. Siapa orang yang membaca surat Yasin maka dia seakan-akan menghatamkan Quran 10 kali. Sekali baca Yasin kayak hatam 400 kali Quran. Ada caranya, kudu pinter. Apa? Yasinnya diulang-ulang. Ya kalau kan 10 itu sekali hatam kayak 10 kali hatam, diulangi sekali-kalinya jadi 400. Baca Yasinnya 7 kali.
Bukan Yasin khatam Bu, cukup Yasin ya. Lah ini keterangan Habib Abdullah Haddad, keterangan kitab Syekh Ahmad dalam kitab kitab Khazinatul Asrar. Ya apa caranya gini Bu, coba sampean kalau ditulis ini, jangan sembarangan. Saya bacanya di rumah kayak gitu. Kepingin semalam khatam Quran 400 kali saya baca itu. Siapa yang menyampaikan? Habib Abdullah Haddad. Siapa orang yang membaca Yasin? Jadi Yasinnya 7 kali dulu. Yasin. Malaikat sudah nunggu Bu. Kirain wal Quranil Hakim ya kalau Yasin lagi katanya. Yasin 7 kali. Begitu wasamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim 14 kali. Ya. Terus waktu salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. 7 tambah 14 berapa Bu? 21 tambah 16. Aduh lambat benar. Hah? 16 tambah 21 37. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. Berhenti di bala. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala. 4 kali. 37 tambah 4 41. Maka sampean kayak Yasin 41 kali kalikan 10 410 kali. Itu cerdas sampean. Dan kalau sampean punya hajat pasti kabul. Baca Yasin seperti yang saya baca tadi itu termasuk mempercepat ijabatul doa. Nah, kalau yang disusun lengkap cuman itu jadi tafsir Yasin Fadilah. Cuman Yasin Fadilah ada doanya, ada sholawatnya. Kalau yang saya bilang tadi tidak ada Yasinnya, tidak ada doanya, tidak ada sholawatnya. Cukup Yasin diulang-ulang aja. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Minta maaf saya karena langsung ini ke Mukirejo, ngisi di Mukirejo, langsung ke ngisi di Plaza Mulia. Jadi bolak-balik gini ya. Moga-moga yang saya sampaikan ini manfaat. Barokah fid dini wa dunya. Al-Fatihah.